Fikih ini artinya maknanya itu pemahaman. Masih Maud alaihi salatu wassalam yang beliau tentu gali juga dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah maupun sabda-sabda yang mulia Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Saya Andika Ibrahim Ahmad dan saya akan ditemani oleh dua narasumber kita, yakni Bapak Maulana Zafrul Ahmad Pontoh dan Bapak Maulana Raden Munir Islam Yusuf Syahid. Nah, pemirsa, pada episode sebelumnya kita telah membahas fikih dalam sholat. Misalnya, apa saja syarat untuk diberikan sholat, kemudian apakah penting kita tidur sebelum melaksanakan tahajud, dan lain sebagainya. Nah, pada episode ini pun kita masih membahas fikih dalam sholat. Untuk itu langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Munir dan Pak Pontoh? Baik. Alhamdulillah dengan karunia Ta'ala kita dapat berjumpa kembali dalam episode ini dalam program Tanya Jawab Fikih. Nah, kami memiliki beberapa pertanyaan yang ingin kita tanyakan kepada Bapak-Bapak. Dan untuk pertanyaan demi pertanyaan kita akan tayangkan di layar sehingga Bapak-Bapak dan pemirsa kita di rumah dapat menyaksikannya. Baik Pak, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama untuk Bapak Munir. Ya. Nah, pertanyaan adalah, jika seseorang melewatkan waktu sholat Isya yang ditentukan, kapan waktu sholat Isya dapat dilakukan kembali, Pak? Pertama adalah seorang yang dia malas. Yang kedua, dia niat untuk sholat tetapi dia istirahat dahulu. Atau yang ketiga itu dia terlewatkan sama sekali. Nah, untuk mereka yang dia itu misalnya malas, ya itu memang harus dia memperbaiki diri. Karena sholat itu adalah suatu kewajiban yang paling utama. Nah, yang kedua, apabila dia menunda lalu tertidur, maka pada saat dia terbangun itu, nomor satu dia harus lakukan itu. Bahwa sholat yang dia terlupakan itu, dia kemudian dia lakukan. Jadi apa yang dikatakan aqimus sholat al-zikri. Jadi tidak ada pekerjaan yang lain kecuali nomor satu dia cepat berwudu dan melakukan sholat yang dia tinggalkan itu atau tertinggalnya itu. Yang kategori ketiga Pak? Yang tadi itu apabila orang yang dengan sengaja itu ya, itu memang sudah tidak ada ampun lagi. Karena memang mentarda sholatan mu'tamidan faqad kafara. Nah itu kan suatu ungkapan ya. Siapa yang meninggalkan sholat itu dengan sengaja, maka kafirlah dia. Nah kekufuran itu adalah nilai tingkat dari keimanan. Ya kan? Dia mungkin hatinya saja tidak melepaskan keimanannya. Tetapi nilai iman yang sempurna itu sudah turun dari dia, itu sudah hilang dari sana. Seperti itu ya Pak. Nah, kemudian dari Pak Pontoh sendiri apa yang ditambahkan gitu Pak mengenai hal ini? Ya, jadi beliau sudah jelaskan tadi bahwa ada yang sengaja, ada yang tertinggal atau terlupakan karena tertidur ya. Ada juga orang yang karena dia lupa. Dia lupa maksudnya dia lupa apakah dia sudah sholat Isya atau belum. Nah itu kan ada juga yang seperti itu. Nah jadi dua kategori yang tadi bahwa dia terlupakan, dia lupa apakah dia sudah sholat atau belum, atau yang tertidur seperti yang beliau jelaskan tadi. Maka kapanpun dia terbangun, dia teringat sholat, dia lakukan. Tapi kalau yang memang tadi seperti beliau katakan sengaja, ya, maka memang yang kalau sengaja sama sekali ya memang dia harus bertobat, kan gitu. Nah ada pandangan dari mufti kita ya, Maulana Mubashir Ahmad Khalong. Beliau menjelaskan menurut penelitian beliau, ya, ini namanya penelitian kan ya. Jadi artinya masih ada kesempatan lain. Tapi sesuai penelitian beliau selama ini bahwa batas waktu itu sampai tengah malam.
Batas waktu sholat Isya itu? Ya, sampai tengah malam. Nah, kalau selepas dari itu tidak bisa sholat. Ya. Nah, kalau kita lihat itu sebenarnya bagi yang memang sama sekali dia memang sengaja, artinya dia berleha-leha saja tuh, tidak sholat, lalu kemudian terlewat. Iya. Tapi kalau orang yang tertidur seperti tadi tertidur ya, ataupun dia lupa, kan namanya juga orang tertidur dan lupa kan ya, Manusiawi ya, Pak? manusiawi, sehingga ya kapanpun dia teringat dia akan sholat. Pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Fonto. Nah, terkait sholat berjamaah, jika seseorang tiba pada saat sholat asar sedang berlangsung, nah, dan dia belum sholat zuhur, apa yang harus dia lakukan? Oh, ya. Mungkin seperti ini, misalkan ada seseorang yang dia seorang supir membawa kendaraan, kemudian karena perjalanan sangat jauh dan sampai suatu tempat yaitu di masjid, dan itu masuk sholat asar, sementara dia belum sholat zuhur, karena memang dia kondisinya sebagai seorang sopir seperti itu. Nah, dalam kondisi demikian apa yang harus dilakukan, Pak? Ya, jadi pandangan para ulama ya, bahwa tertib itu tidak perlu diperhatikan. Banyak ya, tidak semua. Tetapi Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam sebagai hakaman adalan, ya, yang artinya keputusan beliau itu final. Nah, beliau menasihatkan atau beliau bersabda bahwa yang paling penting itu tertib. Harus diperhatikan. Ya. Nah, artinya kalau seorang datang seperti tadi, misalnya sedang berlangsung sholat, dan dia tahu bahwa sholat yang sedang berlangsung itu sholat asar. Ya. Jika dia tahu, ya, karena misalnya sholat itu di jama, misalnya, ya kan? Nah, kalau dia tahu bahwa itu sholat asar, maka dia harus sholat zuhur terlebih dahulu. Ya. Begitu juga kalau dia datang pada waktu malam, sholat isya dan maghrib di jama takhir misalnya, Ya. dan ternyata sedang sholat isya atau jama takdim juga bisa. Sebenarnya orang sedang sholat isya tapi dia tidak tahu bahwa itu dia tahu bahwa itu sholat isya sedang berlangsung, maka dia harus sholat maghrib dulu. Ya. Nah, masalahnya kalau dia tahu, tetapi kalau dia tidak tahu, sholat mana yang sedang berlangsung? Ya. Pada waktu siang itu apa asar atau zuhur? Atau pada waktu malam isya atau maghrib sedang berlangsung? Maka yang dalam keadaan demikian itu, dia sholat mengikuti imam. Niat imam lah, niat makmum itu. Nah, setelah dia tahu bahwa kemudian ternyata sedang sholat isya, Ya. ya, setelah selesai sholat, dia kemudian bisa sholat maghrib. Setelah itu, atau ketika dia habis sholat ternyata itu sholat asar, padahal dia belum zuhur, Ya. maka setelah sholat itu baru dia sholat zuhur. Nah, cuma memang ada permasalahan bisa muncul. Ya. Permasalahan muncul itu bahwa yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang orang sholat setelah asar. Jadi setelah sholat asar tidak ada sholat yang lain lagi. Nah, dalam hal ini Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam memberikan petunjuk, ya, bahwa sabda yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berlaku normal. Tetapi jika ada orang yang karena suatu sebab, Ya. bukan karena kesengajaan, ya, dia tidak tahu apa yang sedang berlangsung, lalu dia kemudian ikut sholat, Ya. niatnya dia zuhur, misalnya jamaah takdim, di waktu zuhur, kan ternyata itu sedang sholat asar, Ya. dia belum sholat zuhur, ya kan? Ya, dia tentu sholat zuhur dia, Ya. niatnya dia. Tapi kan niatnya dia mestinya harus niat imam. Ikuti niat imam. Ternyata setelah selesai sholat, salam, ketahuan bahwa imam sudah sholat asar. Dalam keadaan seperti itu, maka dia sholat asarnya sudah berlangsung karena mengikuti imam. Ya. Lalu kemudian dia melaksanakan sholat zuhur yang ketinggalan. Ya.
Nah, selanjutnya Pak, ada pertanyaan lagi untuk Pak Munir. Nah, dalam sholat berjamaah, apakah diizinkan untuk menunggu imam atau makmum terlebih dahulu sebelum mulai sholat? Ya. Ada dua hukum yang berlaku. Pertama, apabila kita mencontohkan ini pada zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW atau zaman Hadrat Masih Maud alaihissalam, atau di satu masjid jami yang nasional tingkatnya sudah ditetapkan imam besar 1, 2, 3, 4 misalnya. Iya. Nah, apabila seseorang kita menunggu dalam sholat berjamaah ini, imam belum datang. Nah, ini tidaklah dibenarkan kita mendahului, kecuali kita ada suatu kepentingan yang tidak bisa kita tanggulangi itu, kita harus meninggalkan sholat berjamaah karena mengejar waktu. Tetapi dalam etika, dalam adab itu kita harus tetap mengikuti kepemimpinan imam sholat yang akan mengerjakan itu kewajibannya. Jadi kita tidak boleh. Atau dalam kondisi juga bisa, misalnya sekarang zaman sudah modern. Nah, kita minta izin dulu. Kami sudah sekian banyak menunggu lebih lama waktunya. Apakah diizinkan untuk kita memulai sembahyang atau bagaimana? Nah, itu juga adab juga, artinya minta izin. Tetapi kalau tidak, ya kita lebih baik mengerjakan sholat sendiri karena kita tidak tahu kapan waktu berjamaah akan dilaksanakan itu. Oke, baik Pak. Nah, bagaimana dengan ada tambahan lagi Pak dari Bapak? Ya, jadi karena yang sebenarnya imam yang utama itu kan kalau pada zaman Nabi, ya Nabi imam utamanya. Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Nah, setelah Nabi itu wafat, maka khalifah yang menggantikannya itu. Nah, dalam kondisi ini, jadi apakah dia itu Nabi, apakah dia itu khalifah? Jika belum datang, maka kewajiban makmum menunggu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tapi kalau bukan Nabi atau bukan khalifah, ya seperti beliau bilang tadi itu, imam yang lain, ya itu apalagi kalau sudah imam sudah sudah ditentukan urutan imamnya nomor 1, nomor 2. Ya kalau nomor 1 datang sudah waktunya, nomor 2 bisa menjadi imam. Kan itu bisalah seperti itu. Dan kalau seandainya tidak ditentukan seperti itu, dan sudah waktu sholat berjamaah, ya siapa yang yang tertua atau yang lebih, kan sesuai hadis ya, memang bukan umur, tetapi siapa yang paling banyak ilmu Al-Qur'annya, maka dia yang utama jadi imam. Kalau dari antara yang sama ilmu Qur'annya banyak ya, maka yang kemudian dalam sunnah lebih dari yang lain itu. Ya, kalau seandainya dalam hal ini juga sama, maka yang paling pertama masuk Islam. Tapi kalau ini banyak juga sama, maka yang akan menjadi itu yang lebih tua. Hijrah. Jadi, ya. Nah, mengenai kasus seperti ini Pak, apakah ada contohnya dari zaman Rasulullah SAW mengenai menunggu khalifah atau Rasulullah SAW? Ya, di zaman hadrat Rasulullah SAW itu, satu saat ya para makmum sudah menunggu di masjid, ya, dan ternyata itu sampai cukup lama mereka menunggu, sampai sudah larut malam ya, baru beliau muncul, ya, dan ternyata rambut beliau waktu itu dalam riwayat disebutkan sedang menetes air dari rambut beliau. Nah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan mengimami sholat. Dan setelah sholat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa dalam dunia yang sekarang ini ya, orang lain sudah sibuk atau sedang tertidur, kalianlah katanya yang menunggu sampai ibadah ya sholat berjamaah itu dilakukan. Nah, ini salah satu contoh itu. Ada juga contoh lain bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu jika sholat isya misalnya, sholat isya, kalau beliau lihat bahwa makmum sudah mayoritas tiba, maka beliau memulai sholat pada waktunya. Tapi jika beliau lihat jumlah yang semestinya hadir masih belum cukup, artinya belum semuanya kelihatan, masih banyak yang belum hadir, biasanya beliau tunggu. Agak lama beliau tunggu itu sampai beliau merasa bahwa para sahabat ini sudah mayoritas tiba.
baru beliau melaksanakan sholat. Nah, jadi kelihatan dari contoh ini bahwa menunggu imam itu jelas ya. Dan menunggu makmum juga itu sunnah yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi ini kan di waktu dimana ketika itu belum ada jam yang menentukan bahwa jam berapa orang mau sholat berjamaah. Sehingga untuk mengira-ngira itu memang agak susah ya. Nah, sekarang kan sudah ada jam. Jadi orang sudah tahu jam begini sudah ditentukan ya. Lewat berapa menit pun sudah ada itu. Nah, sholat berjamaah. Nah, dalam keadaan begini tentu orang sudah ada jam ya. Bisa datang pada waktunya dia sholat. Nah, sehingga begitu tepat waktu memulai sholat ya, imam yang ada dia akan melaksanakan sholat. Tetapi sekali lagi bahwa menunggu imam dan menunggu makmum itu penting. Ya, artinya penting dalam hal ini karena itu sunnah Nabi. Tetapi imam yang utama yaitu hadrat atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau khalifah, ya, atau di zaman hadrat Rasulullah SAW beliau atau khalifah beliau. Nah, zaman sekarang khalifah yang kelima. Artinya kalau khalifah maka harus kita tunggu. Ya. Saya ingat sekali itu waktu di Jakarta dulu, antara Khalifatul Masih Ar-Rabi datang ya, rahmatullah alaih. Nah itu kita menunggu sholat maghrib. Ya ternyata cukup lama itu beliau tiba. Ya ada orang itu sudah ingin sekali itu sholat, kita tahan dulu nggak boleh. Ya kan, hadrat khalifah belum datang. Kita tunggu sampai beliau datang. Nah, masalahnya kan tentu banyak, mungkin karena kemacetan atau apa. Tapi masalah yang paling penting itu khalifah itu imaduddin, tiang agama, ya, pengganti seorang nabi. Jadi harus kita hormati. Dalam hal ini. Oke, baik Pak. Jazakumullah atas penjelasannya Pak. Di sini diizinkan ya Pak, dalam konteks sebenarnya kalau misalnya ada khalifah ataupun pada masa itu ada Nabi Muhammad SAW. Kalau misalnya zaman sekarang, mungkin karena hebatnya kalau imam masjid biasa, misalkan ya Pak. Kalau misalkan imam masjid biasa, karena waktunya sudah ditetapkan, kayak zaman sekarang kan kita sudah ada jam, otomatis ketika waktunya sholat dan kita ketahui bersama bahwa dalam Al-Quran sungguh sholat itu telah ditetapkan waktunya bagi setiap muslim, maka ketika waktunya sudah tiba, maka laksanakannya Pak. Ya. Karena, tapi ada satu hal ini penting sekali juga, ini karena kita di dalam jemaat ya. Dalam jemaat itu biasanya yang menjadi imam itu kalau bukan amir itu mubalik yang jadi imam, kan gitu. Nah jadi kalau rumah misi dekat, ya kan, lalu sudah waktunya mubalik kita ini atau amir kita ini belum tiba, maka semestinya salah satu dari makmum itu datang mencari tahu. Ya, apakah kalau seandainya memang ditunggu-tunggu diketok tidak ada jawaban ya sudah laksanakan. Tapi kalau seandainya tiba-tiba ada suara beliau, tunggu sebentar, mungkin beliau ada masalah ya, kesehatan atau apa sehingga, nah itu perlu juga, ini juga harus, karena ini nizam ya. Saya ingat sekali ada satu peristiwa di London. Waktu itu sholat subuh. Ya. Imam di sana adalah Imam Masjid London, ya, Resu Tablik UK, yaitu Maulana Atul Mujib Rashid, imamnya ini. Nah, pas sudah waktu sholat, rupanya beliau terlambat tiba itu. Salah satu dari yang hadir itu langsung menyuruh siapa gitu, suruh sholat. Suruh sholat. Jadi beliau ya, yang disuruh itu ya sholat aja. Nah, begitu habis sholat, amir jemaat ya, yang datang juga terlambat ya, ikuti sudah sholat sedang berlangsung, beliau langsung berdiri. Beliau tanya siapa yang suruh sholat itu, ya kan? Ada imam sudah ditentukan, tunggu beliau. Padahal itu amir saja beliau nggak berani itu. Beliau bilang harus itu ada imam yang sudah ditentukan. Nah, kan biasa ini imam ini sudah disetujui oleh amir atau sudah disetujui oleh hadrat khalifah kalau di tempat yang ini. Nah, yang seperti itu juga harus kita perhatikan tertibnya itu. Jadi emang imam itu harus ditaati juga. Ya, artinya tapi kalau saat itu ya, tadi itu periksa dulu, tanya, cari tahu kan kalau dekat rumahnya kan bisa dicari tahu. Oke, baik Pak. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Munir. Ya, ini
Di tempat-tempat yang waktunya tidak biasa dan siang dan malam tidak normal 12 jam, misalnya Norwegia atau Swedia, bagaimana pengaturan waktu sholat di tempat-tempat seperti itu, Pak? Ya. Di dalam Al-Quranul Karim ada tidak disebutkan jam-jam tertentunya, tetapi adalah waktu-waktu. Matahari terbit, matahari di atas puncak kepala, matahari mulai berubah condong dia, atau matahari terbenam. Iya. Jadi ketika matahari ini siklusnya berubah dia, misalnya biasa di utara lalu beralih ke selatan, tentunya akan ada perubahan waktu yang cukup signifikan. Iya. Nah, sesuai dengan perubahan waktu di tempat itu, kapan dia waktu terbit, waktu di atas puncak ubun-ubun ya, kemudian ketika condong dia. Jadi waktu itu memang akan berubah dari yang biasanya. Oleh karena itu di suatu tempat, misalnya di tempat yang di Norwegia atau di Swedia yang terjadi perubahan waktu yang cukup signifikan, tentunya waktu-waktu sholat itu pun akan berubah dia. Nah, jadi tetap tadi patokannya adalah saat-saat di mana matahari itu terbit, lalu di puncak, atau dia mulai condong lagi, dan di waktu tenggelamnya itu. Jadi tidak disebutkan waktunya, tentunya kalau waktu sangat jauh berbeda. Jauh berbeda. Ya. Baik Pak, jazakumullah atas penjelasannya, namun sayang sekali karena waktu kita terbatas. Jadi kita akhiri pertemuan kali ini, mudah-mudahan insya Allah pada episode berikutnya kita dapat berjumpa kembali. Saya ucapkan jazakumullah ahsanal jazaa. Nah, baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah penjelasan perihal fikih dalam sholat. Insya Allah kita akan mengupas kembali perihal fikih lainnya pada episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan program-program MTA lainnya dan menyimak khutbah Jumat Hazrat Khalifatul Masih Khamis Aidullah Ta'ala bin Nasir Aziz hanya di MTA. Saya Andika Ibra Ahmad beserta seluruh kru MTA yang bertugas mohon undur diri. Saksikan selalu program Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.